Pajak pertambahan nilai yang akhir-akhir ini sering menjadi perdebatan di media sosial. PPN Indonesia dianggap akan menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara. Jika naik menjadi 12% pada 2025, tarif PPN Indonesia akan menjadi yang teratas di kawasan bersama Filipina yang sudah lebih dulu memberlakukan tarif pajak 12%. Melansir data Tax Summarize yang dirilis konsultan keuangan PwC, tarif PPN Indonesia saat ini merupakan yang tertinggi kedua di ASEAN. Rencana kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% pada awal tahun depan tengah masih menjadi sorotan masyarakat, di mana dampak dari kenaikan ini tentunya akan kembali membebani daya beli masyarakat. Tak hanya itu saja, kelas menengah juga berpotensi makin tercekik dengan adanya kenaikan PPN 12%. Ketika kelas menengah makin terhimpit, maka daya beli akan semakin tergerus dan hal ini dapat membahayakan perekonomian negara. Namun jika PPN tidak kunjung dinaikkan, maka negara akan kesulitan mendapatkan pendapatan dari pajak. Nah, di satu sisi dapat berdampak serius bagi masyarakat, terutama kelas menengah. Namun di satu sisi lainnya, sumber pendapatan pemerintah dari pajak cenderung minim. Meski begitu, kenaikan PPN menjadi 12% dapat merubah posisi Indonesia menjadi negara dengan PPN tertinggi. Berdasarkan data PricewaterhouseCoopers atau PwC, Indonesia masuk dalam urutan ke-13 dalam negara G20 dengan PPN tertinggi di ASEAN. Jika tarif PPN 12% diterapkan, maka Indonesia akan menjadi negara dengan PPN tertinggi di ASEAN bersanding dengan Filipina. Dan jika PPN RI akan naik menjadi 12%, maka hanya selisih 1% dengan China. Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa rata-rata PPN seluruh dunia termasuk negara Organization for Economic Co-operation and Development atau OECD memiliki tarif PPN sebesar 15%. Di tengah polemik ini, nyatanya masih ada negara yang menerapkan PPN atau pajak lainnya yang cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari Indonesia. Tetapi pengenaan pajak tinggi di beberapa negara setimpal dengan fasilitas yang akan didapatkan oleh masyarakat. Beberapa negara yang menerapkan pajak tinggi dan pajak penghasilan PPh maupun PPN dialokasikan untuk membiayai beberapa fasilitas seperti kesehatan, pendidikan, transportasi umum, jaminan sosial, dan lain sebagainya. Mengutip dari beberapa sumber seperti PwC dan Trading Economics, inilah daftar negara yang mengenakan pajak tertinggi baik PPh maupun PPN. Dalam ekonomi makro, pengenaan tarif pajak yang tinggi dapat memberikan dampak positif sekaligus negatif pada masyarakat dan ekonomi suatu negara. Penerapan tarif pajak yang tinggi memungkinkan negara untuk menyediakan berbagai layanan publik yang berkualitas tinggi seperti kesehatan dan pendidikan gratis sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Namun di sisi lain, pengenaan pajak yang tinggi juga dapat menjadi beban bagi warga negara dan bisnis yang dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menghambat pertumbuhan investasi. Direktur Riset Brick Institute Muhammad Andri Perdana memperkirakan tekanan inflasi pada 2025 bisa mencapai 4,8% dari yang saat ini di level bawah 2% karena kebijakan PPN menjadi 12%. Andi menjelaskan menaikkan tarif PPN ke 12% kepada barang-barang premium saja yang sebelumnya dibebaskan PPN sangat berpotensi mendorong harga barang non-premium ikut naik. Ini disebabkan karena kenaikan harga barang premium bisa mendorong peralihan pemerintah dari barang premium ke barang non-premium atau inferior goods. Misalnya yang tadinya membeli beras, buah, minyak, dan ikan premium bisa beralih ke beras atau buah dan minyak dan ikan non-premium. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono menegaskan memang kebijakan PPN yang dianut pemerintah berlaku umum. Artinya setiap barang dan jasa yang menjadi objek pajak akan terkena 12% seperti baju, Spotify, Netflix, hingga kosmetik, kecuali barang itu dikecualikan oleh pemerintah. Dan bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan sampai jumpa.